supaya nggak lupa, karena Miss Santi suka lupa-lupaan deh. Oke, nah sekarang kita akan membaca cerita. Ini adalah dongeng. Kalian tahu kan dongeng itu apa? Siapa tahu dongeng itu apa? Iya, Miss Santi matikan sayang, karena waktunya udah habis, jadi kita mulai lagi. Kita mulai lagi, kita masuk lagi. Yeay. Nah, teman-teman tahu nggak sih dongeng itu apa? Miss, Yes. ulang tadi. Udah selesai. Besok lagi. Kan tadi tugasnya adalah kalian ngapain? Menyanyi. Nyanyi lagu. Tugas ya, Miss ya. Tugas. Nyanyi lagu daerah. Boleh nyanyi lagu apa aja. Jawa boleh. Miss. Iya sayang. Udah, cukup. Udah. Lihat. Go. Ya. Ya, kenapa nak? Miss. Iya. Miss. Yes. Meeting aja nanti. Oke. What did you press? I cannot see myself. Oke. Nah, Miss Santi sebenarnya ingin cerita dengan bahasa daerah. Tetapi kalian pasti nggak ngerti walaupun Miss Santi pakai bahasa Bali. Karena kita semua bukan orang Bali, nggak ngerti bahasa Bali. Jadi ini adalah cerita dongeng dari berbagai daerah tapi berbahasa Indonesia. Duduk manis dong, cantikku. Duduk ya. Nah, sekarang kita mau dengar cerita dongeng. Sebelum kita bercerita dongeng, Miss Santi mau tanya, ada yang tahu dongeng itu apa enggak? Ada yang tahu dongeng itu apa? Wayang. Wayang. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Dengerin teman-teman, dongeng itu tidak benar terjadi. Cerita yang tidak benar terjadi. Jadi, loh, ini kok cerita di situ monyetnya bisa ngomong. Nah, kan ada nggak sih monyet bisa ngomong? Nggak ada. Makanya dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu. Maaf ya, Miss Santi mute ya. Soalnya suaranya tabrakan semuanya. Oke, jadi dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi ya teman-teman. Jangan bilang, Miss kok gitu sih? Mana ada buaya bisa ngomong, mana ada buaya berteman sama ayam. Kan ayam itu makanannya buaya. Makanya ini disebut cerita dongeng. Jadi kalau kalian membaca sebuah dongeng, kalian harus ngerti bahwa dongeng itu cerita bohongan atau tidak benar-benar terjadi. Cerita ini bertujuan untuk memperlihatkan, menunjukkan suatu pesan tertentu. Jadi ada pesannya, misalnya, oh kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, seperti itu. Oh kalau kita suka iri sama teman, kita tidak akan punya teman. Nah seperti itu. Jadi dalam setiap cerita ada pesan yang tersirat, ada pesan untuk kita pelajari, tapi dongeng itu tidak betul-betul terjadi ya teman-teman ya. Oke, kita yuk lihat cerita apa ya yang Miss Santi mau baca ini ya. Ini adalah cerita dongeng. Cerita dongeng. Mana dia cerita dongengnya, Miss? Nah, ini dia cerita tentang... Tunggu dulu, mana kalian? Miss Santi tidak bisa lihat muka kalian. Oke. Oke, Miss Santi bisa lihat atas, Sherin. Terus siapa lagi? Ada Tristan. Tristan kemana sih? Dari tadi hilang mulu loh.
Miss Santi nggak lihat Tristan loh. Terus Sydney, mana Sydney? Nanti Sydney juga hilang, Miss Santi jadi bingung loh. Nah, ini adalah cerita dongeng tentang berjudul, dengerin Miss Santi dong. Aduh, masa Miss Santi cerita tapi nggak ada yang dengerin, kan sedih aku, sedih. Duduk manis dong cantikku, Putri. Ya, mulai Miss Santi mau cerita dongeng loh teman-teman. Nih, ceritanya tentang anjing dengan ayam jantan. Persahabatan anjing dengan ayam jantan. Hah? Emangnya ada ya? Nah, makanya ini namanya dongeng ya. Jadi tidak benar-benar si anjing sama ayam itu berteman. Oke, dengarkan ceritanya ya. Teman-teman, Miss Santi bacakan, kalian juga bisa lihat ketulisannya. Pada suatu hari, anjing dan ayam jantan pergi jalan-jalan di dalam hutan. Ayam jantan itu adalah ayam yang laki-laki. Namanya ayam jantan. Kalau ayam yang perempuan namanya ayam betina. Oke teman-teman, kita ulangi lagi ya. Pada suatu hari, anjing dan ayam jantan pergi berjalan-jalan di dalam hutan. Mereka berjalan-jalan sampai sore hari. Wow, lama ya jalan-jalannya ya, sampai sore loh teman-teman. Kemudian mereka karena sudah sore dan matahari sudah tenggelam, wah mereka masih di dalam hutan, belum sampai rumah. Akhirnya mereka mencari tempat untuk tidur malam itu. Wah, pasti mereka mencari tempat yang aman dong ya untuk tidur. Kan di dalam hutan itu banyak binatang buas. Nanti kalau mereka tidur sembarangan terus diketemukan sama binatang buas, mereka bisa menjadi santapan para binatang buas. Wow, makanya mereka mencari tempat tidur yang aman. Lalu, bisa dilanjutkan ya, perhatikan. Anjing tidur di bawah sebuah pohon yang besar. Sedangkan ayam jantan, dia melompat, dia memanjat, dia melompat naik ke atas dahan yang tinggi dan tidur di situ. Nah, kemudian matahari mulai tenggelam dan mereka tertidur. Anjing di mana tadi tidurnya? Di bawah pohon. Kemudian si ayam tidur di atas dahan, di ranting-ranting di dahan pohon dia tertidur. Nah, keesokan harinya pagi-pagi benar ayam jantan sudah terbangun lalu dia membangunkan seluruh penghuni hutan. Dia berkokok dengan suara yang keras. Kukuruyu! Kukuruyu! Iya, ayam itu adalah binatang yang selalu bangun pagi. Rajin ya dia dan dia rajin membangunkan semua teman-temannya. Nah, kokokan ayam jantan itu teman-teman menyebabkan seekor rubah terbangun dari tidurnya. Hah? Kok ada suara ayam? Kebetulan perut aku sedang lapar. Pagi-pagi begini sudah mendengar suara ayam. Loh, dengar suara ayam bukannya dia terbangun dengan senang. Oh, udah dibangunin malah dia merasa lapar teman-teman. Dengar suara ayam dia tambah lapar. Tahu kenapa? Karena rubah suka makan ayam. Siapa di sini yang suka makan ayam? Cil suka makan. Itan juga. Ayam goreng itu. Oh, Itannya ayam goreng. Enggak ayam goreng. Sama dong sama rubah. Dia bukan cuma makan ayam, tapi dia juga pelihara ayam. Tapi suka dibiarin anjing sampai bebeknya digigit satu. Jaga ya, biar jangan digigit sama anjing. Oh, nakal banget sih. Sama nih kayak rubah. Rubahnya kaget bangun. Lalu dia menjadi, aku pingin makan ayam yang berkokok tadi. Wah,
dia dengar-dengar suaranya deket nih. Kayaknya ayam yang berkokok tuh di dalam hutan deh. Nggak jauh deh. Aku mau cari, aku mau tangkap, lalu aku mau makan. Katanya si rubah. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi teman-teman? Selanjutnya. Wait ya, sabar ya. Tunggu dulu, aku mencari sesuatu. Nah, apa yang terjadi kah? Hilang lagi. Nah, selanjutnya, kemudian si rubah terus pergi mencari tempat di mana si ayam berkokok tadi. Dia mencari asal suaranya ayam. Kemana, dari mana ya suara tadi itu ya, dari mana ya? Dia mencari si ayam untuk dimakan. Dan waktu dia sudah semakin dekat dengan suara itu, dia melihat si ayam jantan sedang berada di atas sebuah dahan pohon. Lalu si rubah berpikir, dia lalu punya ide untuk berpura-pura menjadi anak yang baik supaya si ayam mau berteman sama dia. Nanti kalau si ayam sudah turun, dia mau tangkap dan langsung digigit sama dia. Lalu si rubah berbicara dengan suara lembut kepada ayam. Ayam yang ganteng, ayo turun. Kamu baru ya di sini ya? Kita berteman yuk. Kamu pasti baru ya di hutan ini ya. Aku nggak pernah lihat kamu biasanya mau berteman gak sama aku. Si rubah berpura-pura baik teman-teman. Padahal kalau si ayam turun dia mau makan langsung karena perutnya lapar. Lalu si ayam menjawab, nih ayam sudah tahu nih, rubah ini pasti pura-pura. Soalnya ayam tahu si rubah itu suka sekali makan ayam. Kalau ada anak ayam yang terlepas dari induknya, nggak dilihat sama mamanya, dia langsung curi anak ayamnya dan dimakan sama dia. Jadi si ayam ini tahu, aduh pura-pura nih, bohong nih. Lalu si ayam jantan bilang gini, oke, aku akan turun, tapi sebelum aku turun, kamu itu kagetin temanku itu, ada temanku tidur di situ, kamu coba bikin kaget dia, pasti lucu deh. Itu ada temanku loh di situ. Kagetin aja, temanku itu lucu, orangnya suka bercanda, katanya begitu. Padahal yang ada di bawah itu siapa? Ada anjing. Temennya si ayam itu yang bobok di bawah tadi adalah seekor anjing. Nah, si ayam jantan tahu kalau si rubah ini sama-sama besarnya dan si anjing itu lebih besar dari si rubah. Jadi si rubah kalah kalau lawan anjing. Makanya dia bilang, ayo main kenalan juga sama temanku di bawah, si anjing. Main juga sama temanku yang di bawah itu. Lalu rubah pun mengikuti perkataan si ayam. Karena dia pikir ayam pasti kira dia anak yang baik. Padahal aku tuh mau makan kamu, kata si rubah. Lalu rubah pelan-pelan dia mendekati si anjing. Lalu dia memegang pundaknya dan bilang, dor, kaget kan? Si anjing marah karena kaget. Kan dia tadi tidur, enak-enak nyenyak-nyenyak tidur, malah dikagetin, dia kaget lalu dia menggonggong si rubah. Kuk. Rubahnya lari ketakutan, dia pikir anjingnya nggak bakal marah-marah. Ternyata anjingnya beneran kaget sampai dia marah-marah karena dengar suara gonggongan yang keras, si rubah malah takut dan melarikan diri dari situ. Nah, ayam jantan ketawa dari atas pohon. Hahaha, kamu mau bohongin aku, akhirnya kamu kena deh aku kerjain. Jadi
anjing dan ayam jantan akhirnya pergi dari hutan itu dengan selamat, tidak diganggu oleh si rubah. Nah, ini dia cerita tentang anjing dan ayam. Mereka berteman dan saling melindungi. Tidak ada kan ayam berteman sama anjing? Makanya ini disebut dongeng. Cerita yang tidak benar-benar. Bukan bersahabat, tapi malah dimakan ayamnya. Malah anjing itu suka Anjing. makan ayam, ya kan? Nah, ini namanya cerita. Lagi kelef suka ayam. Oh iya. Makanya ini disebut cerita dongeng, teman-teman. Nah, jenis cerita itu ada banyak. Nah, salah satunya dongeng ini. Dan kalau dongeng ini menceritakan tentang binatang, seolah-olah binatang itu bersikap seperti manusia, itu disebut fabel, ya. Itu disebut fabel. Cerita yang memerankan itu binatang seolah-olah dia itu cara hidupnya seperti manusia. Oke, itu tadi cerita tentang anjing dan ayam. Sekarang kita mau baca cerita serigala yang baik hati. Emang ada serigala yang baik hati? Biasanya serigala mah jahat, suka makan-makan binatang kecil. Oke, kita baca aja ya. Apakah yang terjadi dengan serigala ini? Kenapa dia disebut serigala yang baik hati? Ada kelinci, ada serigala, ada 2 kelinci. Kita baca saja ya. Begini ceritanya teman-teman. Kiki dan Koko adalah 2 ekor kelinci kecil yang tersesat di tengah hutan yang besar. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor serigala yang sedang kelaparan. Si serigala itu sudah 3 hari tidak makan. Wah, siapa di sini pernah tidak makan 3 hari? Gimana tuh rasanya, perutnya pasti lapar banget ya. Nah, serigala tentu saja sangat senang saat dia melihat ada 2 ekor kelinci. Wah, makanan lezat ini, kata si serigala. Namun, saat itu serigala kondisinya sangat lemah karena dia sudah 3 hari tidak makan, akhirnya tenaganya semua sudah habis. Serigala tidak kuat lagi harus memangsa kedua kelinci itu. Apalagi kalian tahu sendiri kan, kelinci itu cepet banget lompat-lompatnya. Dia bisa lari dengan cepat walaupun dia tidak lari ya, dia melompat-lompat. Kok lama banget sampai mau ke naik ini. Lompat. Dia bisa sembunyi, bisa gali-gali lubang, masuk ke dalam lubang. Nah, jadi saat serigala harus mengejar kelinci-kelinci itu, dia sudah tidak sanggup lagi. Nah, dengan kepintaran, dengan ya, dia berpikir, dengan kepintaran dan kelicikannya, serigala berusaha untuk membohongi si kelinci-kelinci itu. Karena kalau anjing besar. Kalau dia ini serigala, bukan anjing besar, ini serigala. Nah, kemudian tunggu dulu. Nah, dengan pelan-pelan, si serigala memperdayai, berusaha untuk membujuk supaya mereka nggak lari. Iya. Oke, sudah ya, lanjut ya. Nah, jadi dia berusaha membujuk kelinci-kelinci. Tidak usah takut, kata serigala. Bagaimana kalau kalian aku antar pulang? Mau kan? Kalian pasti Santi hilang internetnya. Miss Santi masih aman kok sayang. Ya. Teman-teman hilang-hilang nggak sayang?
Miss Anti. Ya. Wait ya. Miss. Iya sayang. Miss. Tunggu ya. Miss coba deh ulang bacanya soalnya kayaknya internetnya keputus-putus gitu. Iya. Tunggu sebentar. Miss Anti juga kelihatannya ke pause gitu. Iya sayang. Sabar ya, tunggu ya. Miss Santi sedang... Tulisannya juga nggak kelihatan. Iya sayang. Wait ya. Wait ya, Miss Santi ganti. Jadi pada bingung nih anak-anaknya. Iya, pada bingung ya. Sabar ya. Miss Santi kamin. Ini kenapa sih? Miss. Iya sayang, sabar ya. Siapa nih? Missnya hilang tapi malah anak-anaknya yang jadi host. Missnya jadi yang anaknya dong. Miss nanti baterainya nanti kan kamu mau lanjut lagi. Bye. Jangan bye-bye, nanti nggak bisa masuk lagi. On mic aja deh supaya bisa ngomong. Kok Missnya nggak ada apa-apa, nggak ada suaranya. Telinganya dicopot. Apa? Telinga dicopot. Sudah ada suara belum? Sudah ada suara belum? Ya, Miss. Sudah, Miss. Oke. Yeay, akhirnya. Hah? Oke. Miss, tadi itu sampai tulisannya Tristan the host. Tadi itu Miss Santi ganti, ternyata wifi yang masuk ini bukan wifi yang biasa Miss Santi pakai. Ini yang biasa pakai di sini kan lab punya. Yang tadi masuk itu Tunas kasih wifi, jadi mungkin dia ngelek-ngelek jadinya karena yang make banyak. Jadi baru oh iya Miss Santi belum pakai lab. Miss Santi, are you in the office computer? Iya, Miss Santi di lab komputer. Jadi harusnya Miss Santi pakai wifi lab komputer. Malah tadi Miss Santi pakai wifi Tunas kasih. Jadi mungkin tidak stabil. Oke, kita lanjut ya. I'm sorry. I'm so sorry teman-teman. Aku hilang. Oke. Kita lanjut lagi cerita. Miss Santi lihat. Hah. Kenapa mukanya begitu? Oke, nah lalu si serigala membujuk kelinci, dia bilang, takut sama aku tuh baik banget loh. Padahal enggak. Bagaimana kalau kalian aku antar pulang? Pasti mama kalian bingung deh nyariin. Dia pura-pura baik teman-teman. Tapi karena sebentar lagi malam loh teman-teman, susah kita keluar hutan kalau malam-malam, kata si serigala. Jadi kalian nginep aja ya di rumahku, kata si serigala. Nanti besok aku kalau sudah pagi, sudah terang, nanti aku anterin deh kalian pulang. Bujuk si serigala, dia berpura-pura baik. Nah si Kiki kelinci langsung mengiyakan ajakan serigala. Namun Koko kelinci yang lebih besar berkata, jangan, kita harus berhati-hati sama si serigala ini. Lalu dia berkata kepada serigala, maaf kawan, kami mau pulang aja deh. Kami tahu kamu pasti sengaja kan mengundang kami ke tempatmu. Pasti di rumah kamu banyak teman-temanmu. Kami takut dimangsa oleh kalian. Nah, kami di sini aja. Dengan kondisimu yang lemah, kamu tidak mungkin bisa mengejar kami, kata si Koko. Nah, akhirnya si Koko dan Kiki pun pergi melompat-lompat bersembunyi dari si serigala.
Dan serigala yang lemah ini pun tidak bisa mengejar mereka. Akhirnya gagal deh mereka dapat si serigala makan kelinci. Akhirnya dia perutnya masih lapar karena dia gagal untuk membawa si kelinci. Nah, seperti itu. Jadi, kalau pesan dari cerita ini adalah anak-anak kecil itu harus pinter. Harus pinter. Kenapa, sayang? Dengarin Miss-nya. Nah, makanya udah habis waktunya. Nah, makanya kita jadi anak kecil harus pinter, harus belajar supaya kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Kapan kalau kita dibohongi, kita mengerti. Kita bijaksana untuk memilih sesuatu yang tepat. Jangan mau nanti dibohong-bohongin sama orang. Tahu nggak di luar sana nanti banyak orang-orang jahat yang pura-pura baik yang mau kasih kalian permen. Halo adek ganteng, adek cantik. Ayo ikut aku yuk ke rumahku. Di rumahku banyak mainan yo. Aku kasih kamu makanan deh. Aku kasih permen deh. Mau nggak ikut? Kalau ada orang baik, ada orang kasih makanan, mainan, terus diajak ke rumahnya. Mau ikut nggak? Mau. Nggak boleh mau kalau kita tidak kenal. Harus berhati-hati karena kita nggak tahu dia niatnya apa. Mungkin saja dia mau menculik. Banyak orang jahat sekarang, jadi kita tetap harus berhati-hati. Lalu kalau ada orang kita nggak kenal, dia suka pegang-pegang kita, dia pegang-pegang, nah itu juga nggak boleh dibiarin, harus pergi, harus lari, harus cari mama papa. Tidak boleh membiarkan orang tidak dikenal atau siapapun itu yang bukan keluarga kita pegang-pegang ya. Teman-teman, ngerti? Boleh dipegang-pegang? Boleh kalian dipegang-pegang? Tidak boleh. Apa saja yang tidak boleh dipegang-pegang sama orang yang tidak bukan keluarga kita? Semuanya. Depan dan iya, dada, terus tidak boleh cium. Nanti juga Boleh pegang-pegang pantat, tidak boleh pegang-pegang kemaluan kita. Tidak ada yang boleh pegang-pegang kecuali papa atau mama. Oke teman-teman, kalau ada yang pegang-pegang kita, tidak ada mama, tidak ada papa, kita langsung pergi, kita menghindar. Itu tidak baik, tidak boleh. Tidak ada yang boleh pegang-pegang anak-anak kecuali papa dan mama. Apalagi bagian dada, bagian pantat, bagian kemaluan. Nah itu tidak boleh. Terus ada orang asing suka cium-cium, nggak boleh, oke? Itu tidak boleh. Jadi kalian harus tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Oke teman-teman? Sip? Pintar semua? Pintar. Good job. Wah, sudah lebih 10 menit teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Besok kita akan belajar tentang tarian dari Indonesia. Keragaman tarian-tarian di Indonesia. Nanti jangan lupa ya, kita nyanyi ya. Nyanyi lagu dari daerah kalian. Nanti kalau udah Miss kalau Zoom-nya udah edit, aku langsung mau telepon my old friend. Oh ya? Oke. Sip. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Close your eyes. Nanti. Iya sayang. Kenapa? Itan mau pimpin doa? Oke. Close your eyes. Oh enggak. Sherin mau pimpin doa? Iya. Oke. Sherin aja ya. Ya siap. Teman-teman lipat tangan, tutup mata. Sherin pimpin doa. Close your eyes. Silahkan Sherin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar sama teman-temannya Sherin. Kami yang baik hati semuanya, keluarganya Sherin.
mau berkati kami. Berkati juga Miss Anti. Amin. 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 Terima kasih, Sherin. Oke, teman-teman. Aku senjata sesuai. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye. Bye. See you again. Love you. Love you too. Oke, bye-bye ya. Bye. Bye-bye. Miss Anti Bye-bye. Bye-bye.